Halo rekan-rekan value investor, ini adalah video yang terakhir dalam Highest Dividend Yield series. Total ada 10 saham pilihan yang saya bahas pada video series ini. Dan ini adalah 2 saham terakhir yang masuk dalam kategori Highest Dividend Yield. Selain memiliki dividend yield yang tinggi, 2 saham ini juga mempunyai fundamental yang sangat baik, seperti halnya 8 saham lainnya yang saya sudah bahas dalam video-video saya sebelumnya. Oke, kita mulai dari yang pertama, yaitu PT United Tractor Tbk dengan kode saham UNTR. United Tractor berdiri tahun 1972. Pada awal berdirinya, kegiatan usaha United Tractor hanya seputar distribusi alat-alat berat dengan merek Komatsu, Tadano, dan Bomac. Hampir 10 tahun berikutnya, United Tractor tidak mengalami perkembangan usaha yang berarti. Pada tahun 1980-an, United Tractor diakuisisi oleh grup Astra. Barulah pada saat itu, United Tractor mulai berekspansi, ditandai dengan menggelar IPO di Bursa Saham Indonesia, dan masuk ke industri jasa kontraktor tambang batubara dengan mendirikan PT Pama Persada Nusantara atau PAMA. Pendirian PAMA ini kemudian terbukti sukses besar, di mana di tangan grup Astra, PAMA kemudian sukses menjadi perusahaan kontraktor tambang batubara terbesar di Indonesia pada saat ini, dengan pangsa pasar sekitar 45% pada akhir tahun 2013. Sementara di bisnis aslinya, yakni jual beli alat berat, United Tractor juga terus berkembang. Dari awalnya hanya memegang hak distribusi untuk 3 merek alat-alat berat saja, sekarang United Tractor juga menjadi pemegang hak distribusi untuk alat-alat berat dengan merek Komatsu Forest, UD Truck, dan Scania Bus. Tidak hanya jual beli, United Tractor juga menyediakan layanan solusi yang lengkap terkait alat-alat berat seperti konsultasi lapangan, memberikan rekomendasi penyediaan dan penggunaan alat-alat berat yang optimal, layanan purna jual dan servis alat-alat berat, layanan jual beli spare part, hingga garansi dukungan produk. Sedikit berbeda dengan PAMA yang sudah menjadi perusahaan nomor 1 di industri kontraktor batubara, bisnis alat-alat berat milik United Tractor masih harus bersaing ketat dengan grup Trakindo. Namun dengan pangsa pasar 40%, United Tractor masih berada 1 langkah di depan Trakindo. Pada tahun 2014, United Tractor masuk ke bisnis baru dengan mengakuisisi 50,1% saham PT Aset Indonesia Tbk dengan kode saham ACST, sehingga United Tractor praktis menjadi pemegang saham pengendali ACST, dan ACST menjadi anggota baru dari keluarga besar grup Astra. Yang paling anyar, pada tanggal 4 Desember 2018, PT United Tractor Tbk mengumumkan bahwa perusahaan telah menyelesaikan proses akuisisi 95% saham PT Agincourt Resources, pemilik dan pengelola tambang emas Martabe di Tapanuli Selatan, Sumatera Utara. Tambang emas ini mempunyai cadangan emas sebesar 4,5 juta ons per akhir 2018. Jadi, dengan demikian, United Tractor sekarang mempunyai 5 segmen usaha, yakni penjualan alat-alat berat, kontraktor tambang, tambang batubara, usaha konstruksi, dan tambang emas. Pada masa pandemi seperti sekarang ini, United Tractor ternyata juga terkena imbasnya. Manajemen menyatakan akan menurunkan target yang dicapai pada tahun ini. Penjualan alat berat ditargetkan sebesar 1.400 unit saja, atau turun dari target awal yang sebesar 2.900 unit. Sementara itu target produksi batubara 110 juta ton, turun dari target sebelumnya yang sebesar 130 juta ton. Pada paruh pertama 2020, PAMA mencatatkan penurunan volume produksi batubara sebesar 8%, dari 60,8 juta ton menjadi 55,9 juta ton saja. Volume pekerjaan pemindahan tanah juga menurun 10%, dari sebelumnya 469,2 juta BCM menjadi 420,3 juta BCM. Tapi berbeda dengan yang lainnya, bisnis emas tampaknya akan menjadi tumpuan harapan bagi United Tractor tahun ini. Sampai dengan Mei tahun 2020, United Tractor melalui anak usahanya Agincourt Resources berhasil menjual 40.000 ons emas. Jumlah ini melesat 122,2% dari realisasi volume penjualan emas per April 2020 yang hanya 18.000 ons.
Ini tentunya menjadi kabar yang menggembirakan di tengah harga emas yang saat ini sedang melambung tinggi akibat banyaknya sentimen ketidakpastian pada ekonomi global. United Tractor terakhir membagikan dividen senilai 805 per lembar saham pada bulan Juni 2020. Pada posisi harga saat ini yang sebesar Rp23.475 per lembar saham, dividen yield United Tractor pada tahun buku 2019 sebesar 5,2%. Dividen yield ini setidaknya lebih tinggi dari suku bunga BI yang saat ini sebesar 3%. Kemudian kita akan lihat PER dan PBV-nya. PER United Tractor sebesar 10,68 kali. Angka ini lebih rendah dari PER rata-rata industri yang sebesar 11,07 kali. Sedangkan PBV-nya sebesar 1,48 kali. Angka ini sedikit lebih tinggi dari rata-rata industri yang sebesar 1,04 kali. Kemudian kita akan lihat laba bersih dan ekuitasnya. Pada laporan keuangan kita perhatikan laba bersih United Tractor pada kuartal kedua 2020 sebesar 3,4 triliun, turun dibandingkan dengan kuartal kedua 2019 yang sebesar 4,1 triliun. Sedangkan kita perhatikan ekuitasnya pada kuartal kedua 2020 sebesar 61 triliun 583 miliar, naik dibandingkan dengan kuartal keempat tahun 2019 yang sebesar 61 triliun 110 miliar. Lalu pada grafik ini terlihat laba United Tractor mengalami pertumbuhan yang naik turun karena memang bisnis United Tractor ini masih terkait dengan pergerakan harga batu bara. Karena jika harga batubara naik, maka perusahaan-perusahaan tambang yang ada di Indonesia, seperti PTBA, Adaro, Bumi, ITMG, dan lain-lain, pasti akan meningkatkan belanja modalnya untuk keperluan pembelian dan menyewa alat-alat berat. Selanjutnya kita melihat ekuitas United Tractor mampu bertumbuh dalam 12 tahun terakhir. Grafik yang seperti tangga ini menunjukkan pertumbuhan yang konsisten dan dapat menjadi acuan jaminan pertumbuhan yang lebih besar di masa yang akan datang. Berikutnya kita akan lihat return on equity. ROE United Tractor sampai dengan video ini dibuat mencapai 16,5%. Perlu saya ingatkan lagi bahwa ROE sebuah perusahaan yang bagus di Indonesia sebaiknya lebih tinggi dari 15%. Tapi jika Anda bukan orang yang konservatif, mungkin Anda bisa sedikit menurunkan standar Anda di minimal 10%. Selanjutnya, kita akan lihat apakah nilai hutangnya kecil atau paling tidak sama dengan ekuitasnya. Pada laporan keuangan ini sampai dengan kuartal kedua 2020, hutang United Tractor sebesar 42 triliun, turun dibandingkan dengan kuartal keempat tahun 2019 yang sebesar 50 triliun. Jumlah hutang ini lebih kecil dari ekuitasnya yang sebesar 61 triliun pada kuartal kedua 2020. Jadi kesimpulannya, nilai hutang United Tractor lebih kecil dari ekuitasnya yang mengindikasikan solvabilitas yang aman. Berikutnya, kita akan lihat hutang jangka pendek terhadap aset lancarnya. Dari laporan keuangan ini kita perhatikan aset lancar United Tractor sampai dengan kuartal kedua 2020 sebesar 44 triliun, turun dibandingkan dengan kuartal 4 tahun 2019 yang sebesar 50 triliun. Jumlah aset lancar ini lebih tinggi dari hutang jangka pendek yang sebesar 25 triliun pada kuartal kedua 2020, yang juga mengalami penurunan dari kuartal keempat tahun 2019 yang sebesar 32 triliun. Jadi kesimpulannya, hutang jangka pendek United Tractor lebih kecil dari aset lancarnya, dan sekali lagi mencerminkan solvabilitas yang kuat dan aman. Berikutnya kita akan lihat saldo laba. Pada laporan keuangan ini kita perhatikan pada kuartal kedua 2020, saldo labanya positif sebesar 48 triliun. Jumlah ini turun dari kuartal 4 tahun 2019 yang sebesar 46 triliun. Kita juga lihat pada akun tambahan modal disetor sebesar 9 triliun. Jumlah ini lebih kecil dari saldo labanya. Jadi kesimpulannya saldo laba positif dan lebih besar dari tambahan modal disetor. Saldo laba artinya kumpulan laba yang disisihkan dari laba setiap tahun yang tidak dibagikan kepada pemegang saham. Saldo laba United Tractor ini dapat digunakan untuk perkembangan usaha perseroan di masa yang akan datang. Kemudian kita akan lihat rasio-rasio keuangan yang menunjukkan profitabilitas United Tractor. Pada data yang saya ambil di Stockbit ini, kita perhatikan gross profit margin United Tractor sebesar 20,2%. Mengalami penurunan dari rata-rata gross profit margin selama 5 tahun terakhir yang sebesar 23,5%. Kemudian untuk operating profit marginnya sebesar 14,2% dan net profit margin United Tractor sebesar 15%. Jumlah ini mengalami kenaikan dari rata-rata net profit margin selama 5 tahun terakhir yang sebesar 11,4%.
Berikutnya kita akan melakukan analisa secara teknikal. Pada chart weekly ini kita perhatikan, dalam jangka panjang saham United Tractor masih dalam tren naik. Dalam jangka pendek ke menengah, harga masih akan bergerak naik. Hal ini ditandai dengan posisi harga saat ini yang sudah melewati MA50 dan MA100. Level support ada di level 17.948. Sementara level resistance 1 ada di 24.753. Jika menembus level resistance 1 ini, maka harga selanjutnya akan menuju ke resisten yang kedua yang berada di level 27.999. Selanjutnya kita akan lihat indikator stochastik yang ada di bawah ini. Saat ini harga sudah berada di area jenuh beli. Artinya potensi terjadinya profit taking semakin besar. Saya sarankan, jika kita ingin membeli saham ini, belilah saat harga mulai mendekati area jenuh jual. Oke, itu semua analisa fundamental dan teknikal dari United Tractor. Sebelum kita beralih ke saham yang selanjutnya, silakan klik subscribe jika Anda merasa mendapat manfaat dari video ini. Dan aktifkan bel untuk mendapatkan notifikasi jika saya mengeluarkan video baru. Saham yang kedua adalah PT Wijaya Karya Bangunan Gedung (TBK) dengan kode saham WG. WG adalah salah satu anak usaha dari Wijaya Karya. Perusahaan ini spesial bergerak di bidang konstruksi bangunan gedung dan properti seperti apartemen, hotel, mall, dan pusat perbelanjaan, menara perkantoran, gedung kampus, kompleks olahraga, hingga rumah sakit. Berdasarkan keterangan pemaparan publik dari perusahaan, sekitar 80% pendapatan WG berasal dari swasta. WG sebagai kontraktor gedung properti milik swasta adalah kompetitor dari Total Bangun Persada, Nusaraya Cipta, Aset Indonesia, dan Totalindo Eka Persada. Berdasarkan pangsa pasarnya, baik itu dari pelanggan pemerintah maupun swasta, maka WG adalah perusahaan konstruksi gedung terbesar ketiga di tanah air setelah Pembangunan Perumahan atau PTPP dan Adi Persada Gedung, anak usaha dari Adi. Selain menjual jasa konstruksi, WG juga jualan beton pracetak atau perces khusus untuk konstruksi gedung. Tapi kontribusinya berdasarkan nilai laba bersih tidak terlalu signifikan atau sekitar 1% dari total laba perusahaan. WG juga mulai merambah ke usaha properti milik sendiri pada tahun 2013. WG memiliki beberapa hotel dan apartemen di beberapa kota besar di Pulau Jawa. Sama halnya dengan emiten konstruksi lainnya, WG juga terkena dampak dari COVID-19 ini. Manajemen merevisi target kontrak baru pada tahun ini yang hanya sebesar 4 triliun saja dari target awalnya yang sebesar 14 triliun. Sampai dengan Juni 2020, WG baru mengantungi kontrak baru sebesar 1 triliun 2 miliar. Berdasarkan pemaparan terkini dari manajemen, saat ini WG akan fokus pada proyek-proyek carryover yang sudah diperoleh dari tahun-tahun sebelumnya. WG terakhir membagikan dividen senilai Rp12 per lembar saham pada bulan April 2020. Pada posisi harga saat ini yang sebesar Rp195 per lembar saham, dividen yield WG pada tahun buku 2019 sebesar 6%. Dividen yield ini setidaknya lebih tinggi dari suku bunga Bank Indonesia saat ini yang sebesar 3% saja. Kemudian kita akan lihat PER dan PBV-nya. PER WG sebesar 9,76 kali. Angka ini sedikit di atas dari PER rata-rata industri yang sebesar 8,95 kali. Sedangkan PBV-nya sebesar 0,9 kali. Angka ini juga sedikit lebih tinggi dari rata-rata industri yang sebesar 0,78 kali. Selanjutnya kita akan lihat laba bersih dan ekuitasnya. Pada laporan keuangan ini kita perhatikan laba bersih WG pada kuartal kedua 2020 sebesar 97 miliar. Turun dibandingkan dengan kuartal kedua 2019 yang sebesar 182 miliar. Sedangkan ekuitasnya pada kuartal kedua 2020 sebesar 2 triliun 136 miliar. Turun dibandingkan dengan kuartal keempat tahun 2019 yang sebesar 2 triliun 459 miliar. Lalu kita perhatikan pada grafik ini, terlihat laba WG mengalami pertumbuhan yang konsisten dalam 4 tahun terakhir, walaupun sempat mengalami penurunan di tahun 2019. Sedangkan ekuitasnya
bertumbuh secara konsisten dalam 4 tahun terakhir ini. Selanjutnya kita akan melihat Return on Equity. ROEWG sampai dengan video ini dibuat mencapai 17,4%. ROEWG ini lebih tinggi dari rata-rata ROE industri yang sebesar 6%. Berikutnya kita akan lihat apakah nilai hutangnya lebih kecil atau paling tidak sama dengan ekuitasnya. Pada laporan keuangan ini kita perhatikan hutang WG sampai dengan kuartal kedua 2020 sebesar 3.544 miliar. Turun dibandingkan dengan kuartal 4 2019 yang sebesar 3.737 miliar. Jumlah hutang ini lebih besar dari ekuitasnya yang sebesar 2.136 miliar sampai dengan kuartal kedua 2020. Jadi kesimpulannya, nilai hutang WG lebih besar dari ekuitasnya yang mengindikasikan solvabilitas yang sebenarnya kurang aman untuk WG. Berikutnya kita perhatikan hutang jangka pendek terhadap aset lancarnya. Pada laporan keuangan ini kita perhatikan aset lancar WG sampai dengan kuartal kedua 2020 sebesar 4.404 miliar. Jumlah ini turun dibandingkan dengan kuartal keempat tahun 2019 yang sebesar 5.087 miliar. Jumlah aset lancar ini lebih tinggi dari hutang jangka pendek yang sebesar 2.989 miliar sampai dengan kuartal kedua 2020, yang juga turun dari kuartal keempat tahun 2019 yang sebesar 3.057 miliar. Jadi kesimpulannya, hutang jangka pendek WG lebih kecil dari aset lancarnya, yang mencerminkan solvabilitas yang kuat dan aman. Solvabilitas yang aman ini menjadi modal kuat bagi WG agar bisa survive di tahun pandemi seperti sekarang ini. Berikutnya kita akan lihat saldo laba. Pada laporan keuangan ini kita perhatikan saldo laba WG sampai dengan kuartal kedua 2020 sebesar 100 miliar ditambah 517 miliar sama dengan 617 miliar. Jumlah ini mengalami penurunan dari kuartal keempat tahun 2019 yang sebesar 78 miliar ditambah 868 miliar sama dengan 946 miliar. Kemudian kita juga perhatikan pada akun tambahan modal di store yang sebesar 522 miliar. Jadi kesimpulannya saldo laba positif dan lebih besar dari tambahan modal di store. Seperti yang tadi sudah saya jelaskan, saldo laba artinya kumpulan laba yang disisihkan dari laba setiap tahun yang tidak dibagikan kepada pemegang saham. Saldo laba WG yang positif ini artinya selama ini WG memang selalu mendapat profit dan setiap tahun ada bagian dari labanya disisihkan untuk kepentingan ekspansi usaha WG di masa yang akan datang. Berikutnya kita akan lihat rasio keuangan yang menunjukkan profitabilitas WG. Pada data yang saya ambil dari Stockbit ini, kita perhatikan gross profit margin WG sebesar 6,7%. Lalu operating profit marginnya sebesar 4,6% dan net profit margin WG sebesar 2%. Berikutnya kita lanjut ke analisa teknikal. Pada chart weekly ini kita perhatikan dalam jangka pendek saham WG masih dalam tren naik. Level support ada di 150. Sementara itu level resisten ada di level 210. Jika menembus level resisten ini, maka harga selanjutnya akan menuju ke resisten yang kedua yang berada di 258. Selanjutnya kita beralih ke indikator stochastik yang ada di bawah ini. Harga saat ini menunjukkan sudah berada di area jenuh beli. Artinya, potensi terjadinya profit taking semakin besar. Saya sarankan, jika kita ingin membeli saham ini, belilah saat harga mulai mendekati area jenuh jual. Oke, itu semua analisa teknikal dan fundamental dari WG. Disclaimer on. Jangan Anda membeli saham hanya karena Anda menonton video ini. Pastikan Anda sudah mempunyai pertimbangan yang matang berdasarkan profil risiko yang Anda bisa terima. Semoga informasi yang saya berikan ini bermanfaat untuk Anda. Sekian dan terima kasih. Nantikan video-video saya selanjutnya. Salam Value Investor.